Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penuh nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah tetap bergantung harap kepada Tuhan. Mengapa? Bagaimana? Firman Tuhan dalam 1 Samuel 14 ayat 10 mengatakan dalam bahasa Melayu, tetapi jika mereka menyuruh kita pergi kepada mereka, kita akan ke sana, karena itulah tandanya mereka diserahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku 1 Samuel pasal 13 ayat 23 hingga pasal 14 ayat 23. Ini merupakan kisah kepahlawanan Yonatan. Nah, apa yang menjadi kekuatan dalam diri Yonatan? Ilustrasi. Sebagai orang percaya, kita mengakui Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi apakah kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala aktiviti kita? Pada kenyataannya, kita seringkali bergantung pada kekuatan sendiri atau orang lain. Apalagi jika segala sesuatu yang kita laksanakan atau yang buat itu lancar. Akhirnya Tuhan dipinggirkan, bahkan dilupakan. Pada saat menghadapi kesulitan atau jalan buntu, barulah Tuhan dipanggil untuk meminta pertolongan. Nah saudara, kembali kepada bacaan kita. Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Akan tetapi Saul tidak melibatkan Tuhan dalam peperangan. Dia terlalu bergantung kepada pasukannya. Berbeza dengan Yonatan anaknya. Yonatan menunjukkan bahwa masih ada iman di istana. Di tengah-tengah kisah Raja Saul yang ego, haus dengan kekuasaan dan tidak memperdulikan Tuhan, Yonatan tampil sebagai seorang yang beriman, yang tidak bergantung kepada banyaknya jumlah tentara, tetapi bergantung harap sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia menunjukkan keberanian untuk menyerang tentara Filistin, tetapi sebelumnya dia juga meminta petunjuk dari Tuhan. Dia memberikan arahan yang jelas kepada pembantunya bahwa hanya jika Tuhan berkenan kepada rencananya, maka dia akan meneruskan rencana atau rancangannya itu. Saudara, apa aplikasi renungan atau bacaan firman Tuhan ini untuk kita? Pertanyaannya ialah, di manakah Yonatan masa kini yang beriman dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam menyaksikan kuasanya kepada dunia? Teladanilah Yonatan. Iman tidak hanya dikatakan sahaja, tapi harus diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah memegahkan diri, jangan merasa pandai, jangan pernah merasa hebat dan terlalu bergantung pada diri sendiri. Jangan pernah merasa boleh tanpa Tuhan. Faktanya saudara, akan membuktikan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, usaha kita menjadi sia-sia. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk terus bergantung harap sepenuhnya pada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah doa dan harapan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Karena bila mana kita datang pada Dia meminta pertolongan, Dia memampukan kita. Dia memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk apa? Tetap boleh bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat. Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena memampukan kami menjadi saksi iman yang benar, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.